Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman sekalian, dalam kesempatan yang baik ini kembali kami akan mengabarkan informasi terkait pelaksanaan ASN P3K Guru tahun 2022. Dua informasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama yang bersumber dari BKN terkait dengan penempatan guru yang sudah lolos passing grade beserta dengan mekanisme yang mungkin akan menjadi mekanisme pilihan. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan masih sama dengan jaminan dari Kemendikbudristek terkait guru yang sudah lolos passing grade. Ada informasi dari Bapak Adika ya, di mana beliau adalah orang Kemendikbudristek. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, silakan bagi Bapak Ibu Guru, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, silakan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sehingga ketika kami mengupdate informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan P3K ini, teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Jadi informasi yang akan kami sampaikan adalah berkaitan dengan P1 atau penempatan atau pengangkatan ya bagi pelamar prioritas yang pertama, baik guru honorer di sekolah negeri atau guru THK2 atau guru swasta dan guru lulusan PPG. Nah, di mana berkaitan dengan P1 ini, Kemendikbudristek itu memastikan ya, memastikan bahwa guru lulus PG itu akan aman. Kita coba lihat dulu bahwa di sini Kemendikbudristek itu memastikan guru lulus PG dalam seleksi P3K tahun ini itu akan aman ya. Bagaimana maksudnya? Kita coba lihat. Guru yang sudah PG diminta tidak khawatir ya, tidak khawatir akan disingkirkan oleh prioritas P2, P3 ataupun pelamar umum. Ini adalah informasi dari Bu Nunuk Surya, Bapak Adika maksud kami. Nah, kemudian dengan mekanisme seleksi yang kami buat, guru lulus PG atau P1 itu tidak akan tergeser P2, P3 atau dan P4. Kata Koordinator Pukja Perencanaan dan Efektivitas Kelembagaan Sekretaris Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Bapak Adika Ganendra kepada jpnn.com di hari ini Jumat 28 bulan 10. Dia menegaskan guru lulus PG yang mendapatkan formasi di daerahnya tidak perlu takut yang berlebihan. Nah, ini dia teman-teman, kalau kita lihat dari penjelasan Bapak Suharmen terkait dengan mekanisme penempatan ya dari guru lulus passing grade, tentunya kita bisa lihat ketika teman-teman P1 kemudian melakukan login ke akun SSC ASN, maka nanti akan ada filtering dapodik dan langsung ditentukan oleh sistem masuk prioritas yang mana, pelamar yang mana. Nah, untuk P1 tentunya setelah login otomatis ke penempatan. Langsung ke penempatan. Jadi jangan risau karena untuk P1 yang mendapatkan formasi itu tidak akan mungkin bisa tergeser oleh P2, P3 ataupun pelamar umum. Nah, ini maksud dari pernyataan Bapak Adika. Kemudian mereka ditempatkan di sekolah induknya. Jika formasi tidak ada, maka ditempatkan di sekolah yang membutuhkan. Nah, ini teman-teman ya. Jika tidak ada di sekolah induk, maka akan ditempatkan di sekolah yang membutuhkan, berada di satu wilayah kewenangan saja. Jadi ini jaminannya tidak akan tergeser oleh P2, P3 dan pelamar umum, dan juga tidak akan ditempatkan di luar daerah kewenangan. Lantas bagaimana dengan P1 yang tidak ada formasinya? Adika mengatakan guru P1 diberikan pilihan apakah menunggu atau mau mendapatkan formasi di sekolah lain, tetapi harus turun P2 dan P3. P2 atau P3. Nah, kita bisa lihat dari penjelasan Bapak Suharmen ya. Pada proses ini akan ada tahapan konfirmasi peserta. Nah, kita bisa lihat untuk P1 itu turun status menjadi P2, P3 atau P4. Nah, maksudnya adalah ketika P1 melakukan login, jadi semuanya nanti login, terutama untuk P1 wajib untuk login ya, karena sayang ketika sebuah keistimewaan P1 dalam seleksi tahun ini itu tidak digunakan karena memang
semuanya harus konfirmasi dulu, harus masuk dulu untuk login dulu. Nah, kemudian setelah login atau konfirmasi, nanti akan ada penempatan ini jika memang ada informasinya. Ketika tidak, maka akan ada proses konfirmasi yaitu P1 turun status menjadi P2, P3 atau P4 atau memang tidak. Artinya tetap menunggu masuk ke dalam cloud ya, masuk ke dalam cloud artinya mengantri lagi masuk ke mencari formasi lagi di tahun 2023 tentunya dengan harapan pemerintah daerah membuka lowongan untuk formasi guru P1 yang tidak mendapatkan formasi. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini beliau mengatakan ya, ketika P1 itu tidak ada formasi, kemudian turun, ini ya pilihannya bisa menunggu ini artinya masuk ke antrian kembali atau mendapatkan formasi di sekolah lain tetapi harus turun peringkat menjadi P2 atau P3. Nah, kesempatannya cuma hanya itu. Kemudian, namun ketika P1 turun ke P2 atau P3, maka yang bersangkutan harus bersaing dengan pelamar lainnya. Tidak ada jaminan P1 turun prioritas akan mendapatkan formasinya. Mereka harus bersaing dengan lainnya. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan ketika memang turun maksud kami prioritas ya, turun menjadi P2 atau P3, kemudian bersaing dengan guru yang lain atau pelamar dari P2, P3 yang lain, itu apakah kemudian nanti ketika tidak mendapatkan formasi, itu apakah P1-nya masih bisa digunakan di seleksi tahun 2023? Ini tentunya menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semuanya ya. Kalau memang seperti itu, ya pertaruhan yang cukup besar bagi P1 yang tidak mendapatkan formasi. Ketika memang yakin bisa menggapai formasi dengan turun P2, P3 tidak menjadi masalah. Namun ketika tidak bisa memastikan, artinya saingan banyak dan seterusnya, maka P1 ketika misalkan nantinya mekanismenya ketika sudah turun tidak bisa naik kembali menjadi P1, ini akan disayangkan ya. Disayangkan karena sudah ada jaminan tahun 2023 itu masih ada seleksi untuk pengadaan P3K ini. Nah, jadi ini yang perlu dipertimbangkan untuk P1 yang nantinya muncul konfirmasi atau tidak mendapatkan formasi. Nah, secara terpisah, Deputi Bidang Sistem Informasi KBKN Bapak Soeharmen mengatakan, dari mekanisme penempatan guru PG yang disusun Kemendikbudristek RI, P1 seharusnya mengisi dulu semua formasi yang ada, setelah itu baru diperebutkan bagi yang baru. Nah, kemudian sepanjang permasalahan saya yang bisa turun status, pemahaman saya bisa turun status hanya untuk P1 yang di sekolahnya tidak membuka formasi. Kemudian, lanjutnya, Kemendikbudristek akan menawarkan kepada guru lulus PG turun prioritas untuk ditempatkan di tempat lain yang ada formasinya. Apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditempatkan di tempat lain, baru kemudian yang bersangkutan turun status menjadi P2 atau P3. Nah, ini adalah informasi tambahan dari Bapak Soeharmen terkait dengan mekanisme penempatan bagi guru lolos passing grade P1 yang oleh Kemendikbudristek bisa dipastikan aman dalam seleksi PTK 22, namun pada kenyataannya karena tidak didapatkan formasi, maka P1 harus bisa menentukan sikap apakah turun prioritas maksud kami, ataukah menunggu hingga nanti pemerintah daerah membuka formasi di sekolah teman-teman sekalian. Nah, ini dia informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap semangat teman-teman ya. Informasi jangan dijadikan sebagai sebuah masalah, tapi sebagai pencerahan, dan semoga nanti memang teman-teman yang menonton video ini kami doakan semoga bisa mendapatkan formasi dan menjadi ASN P3K di tahun 2022 ini. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.